Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang kedua kali ini masih tentang sistem tata surya. Di sini ada matahari, ini ada garis edar atau garis orbitnya, ada lintasannya. Jadi setiap planet itu punya lintasan masing-masing. Ini maaf gambarnya tidak terlalu bagus. Ini Merkurius, ini Venus. Nah, planet yang ketiga ini adalah Bumi. Nah, nanti lintasan yang di sini akan diisi dengan bumi gitu ya. Sebelum kemarin Bu Rima menjanjikan untuk belajar gerhana bulan dan gerhana matahari. Namun sebelum itu Bu Rima akan menjelaskan dulu rotasi bumi, rotasi bulan, kemudian rotasi revolusi bumi dan revolusi bulan. Apa itu rotasi, apa itu revolusi? Ada dua istilah baru yang kalian dengar. Mereka itu kalau bumi, kalian tahu bahwa bumi itu selalu berputar. Kalau bumi tidak berputar, berarti artinya kita sudah mati atau datangnya hari kiamat ya. Di sini Bu Rima akan jelaskan dulu. Bu Rima benda yang berbentuk lingkaran, karena bumi itu bulat, jadi Bu Rima cuma punya ini untuk ya, semoga bisa memberikan kalian lebih sedikit pencerahan tentang rotasi ya. Jadi ini Merkurius, ini Venus, dan ini bumi. Ada di lintasannya seperti ini. Setiap planet itu mempunyai poros. Jadi poros itu yang tengah-tengah di sini. Jadi poros itu seperti ini. Nah, rotasi itu seperti ini. Rotasi itu seperti ini. Jadi bumi berputar pada porosnya. Nah, poros itu biasanya nang tengah-tengah kene iki. Terus di tengah-tengah ini ya dia itu muternya gini terus. Nah. Maaf, jatuh. Dia berputar seperti ini. Jadi, misal mata dia menghadap matahari. Dia ini yang bagian sini menghadap matahari. Jadi di sini terkena panas. Yang belakang ini kan tidak menghadap matahari. Di sini tidak terkena panas atau biasa disebut dengan malam. Nah, ini berputar pada porosnya itu seperti ini. Dia muter segini. Nah, dia muter begini, ini berputar pada porosnya. Ini adalah rotasi. Kalau revolusi berputar mengelilingi matahari. Berputar mengelilingi matahari. Jadi seperti ini. Ini mubeng terus gini. Mubeng terus begini. Nah, ini begini berjalan seperti ini. Nah, ini sesuai dengan lintasannya ya. Nah, muter seperti ini. Jadi bumi, jadi rotasi itu bumi berputar pada porosnya itu 24 jam. Nah, begini ini muter ini 24 jam. Kalau revolusi bumi berputar mengelilingi matahari itu butuh waktu 1 tahun atau yang biasa kita sebut 366,25 hari. Nah, ini muter ini. Setahun ini muternya karena panjang banget dan bumi berukuran sangat besar, jadi butuh waktu 365 hari, 366,25. Nah, ini muter terus. Nah, ini terus muter. Nah, Bu Rima ulang sekali lagi ya. Kalau bumi begini berputar pada porosnya, yaitu rotasi itu bumi berputar pada porosnya. Jadi dia putarnya begini. Kan nggak mungkin dia berputar gini. Nah, ini dia nggak gini ya. Ini jalan terus gini nggak, tapi muter. Nah, begini. Ini. Nah, bumi berputar pada porosnya. Nanti ada siang, kemudian di sini ada malam, ya. Gitu ya, berputar pada porosnya. Terus ini berputar mengelilingi matahari. Itu namanya revolusi. Itu sedikit gambaran ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selanjutnya tadi kita udah membahas sedikit rotasi dan revolusi. Sekarang kita membahas tentang gerhana. Jadi gerhana itu terjadi pada bulan dan juga pada matahari. Gerhana bulan itu kan punya apa fase ya. Ini bulan. Jadi Bu Rima jelaskan dulu. Ini bulan ya, tapi nggak kelihatan. Ini bulan, Bu Rima kasih ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Nah, ini matahari, ini bumi, ini bulan. Kemudian ada istilah dalam gerhana, ada umbra, ada penumbra. Nah, yang pertama, ini matahari, bumi, bulan. Jadi kalau gerhana bulan, maka yang di tengah adalah bumi. Karena gerhana bulan, kui berarti saya dicaplok bulane. Itu ya, berarti bulane saya nang buri. Buminya di tengah. Nek gerhana bulan, buminya yang di tengah, bulannya yang dicaplok. Itu. Terus ada istilah umbra. Umbra adalah bayangan inti yang berada di tengah saat gelap. Jadi umbra kui adalah bayangan yang sangat gelap. Ini umbra. Nah, ini umbra. Sebetulnya umbra ini kan sangat hitam, sangat gelap. Kemudian ini jadi gelap sebenarnya. Ini gelap, tapi karena nanti kalau tak hitam-hitam kayak gini, nanti nggak kelihatan. Jadi Bu Rima arsir. Ini juga sebenarnya sangat gelap karena saat gerhana itu kan gelap. Kemudian penumbra adalah bayangan kabur yang warnanya abu-abu. Bu Rima nggak bisa ngasih warna abu-abu, jadi ini nggak Bu Rima warnai. Jadi penumbra itu bagian yang hitam ini. Bagian yang hitam ini namanya umbra. Bayangan hitam saat gerhana. Kemudian yang penumbra ini adalah bayangan kabur saat gerhana. Penumbra ini bagian sini nih loh. Nah, ini penumbra. Ini penumbra. Oke. Terus apa fungsinya ini diberikan nomor? Jadi ini tidak terjadi gerhana ya, karena terang. Ini tidak terjadi gerhana karena terang. Ini gerhana bulan penuh atau gerhana bulan total. Jadi gerhana bulan total itu di nomor 3. Di nomor 3. Jadi di sini dia ditutupi sinar matahari, ketutupan dengan bumi. Jadi bulan ini tidak mendapat sinar apapun, dia berada di bayangan yang sangat gelap. Nah, ini di nomor 3. Ini namanya gerhana bulan total. Kemudian yang ini tidak terjadi gerhana, nomor 1 dan 5 ini tidak terjadi gerhana karena sinar matahari itu semuanya di sana ya. Maksudnya terkena sinar matahari, jadi nggak terjadi gerhana. Kemudian nomor 2 ini namanya gerhana bulan sebagian. Jadi cuma setengahnya. Nah, ini cuma setengahnya. Jadi nomor 2 dan 4 ini adalah gerhana bulan sebagian. Yang nomor 3 gerhana bulan total. Jadi total itu bulan berada pada umbra. Kalau gerhana bulan sebagian, bulan berada pada posisi penumbra, ada di nomor 2 dan 4. Biasanya untuk menghafal ini kalau gerhana bulan mabumbul, matahari bumi bulan. Kalau kalian bingung bulan apa matahari ya. Nah, ini pakai mabumbul. Mabumbul matahari bumi bulan. Tapi kalau pakai nalar kan gerhana bulan, berarti sing ora ketok bulane, berarti bulane sing dicaplok, berarti bulane sik nang mburi dhewe. Nah, ini adalah gerhana bulan. Jadi yang nomor 3 gerhana bulan total, yang nomor 2 dan nomor 4 gerhana bulan sebagian. Yang 1 sama yang 5 itu tidak terjadi gerhana. Nah, sekarang adalah gerhana matahari.
Gerhana matahari itu ada 3. Yang pertama gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, dan juga gerhana matahari cincin. Masih sama ada umbra dan juga ada penumbra. Ini yang bagian hitam sini adalah umbra. Sebenarnya ini juga hitam. Tapi kalau tak hitam semua nanti jadi nggak kelihatan, jadi Burima ini arsir. Ini juga bagian hitam sebenarnya, tapi karena nanti nggak kelihatan, Burima arsir. Ini juga sama. Kita bahas dulu gerhana matahari sebagian dan juga total ya. Untuk cincin nanti beda gambar. Gerhana matahari itu bulannya ada di tengah, buminya di belakang, atau biasa disingkat ma, bul, bum. Jadi matahari, bulan, bumi. Bulannya ada di tengah. Jadi ini juga ada nomornya, ada nomor 1, 2, dan 3. Gerhana matahari sebagian jika bumi berada pada penumbra, yaitu di nomor 1 di bagian sini dan di bagian nomor 3 sebagian sini. Kemudian gerhana matahari total itu jika bumi berada pada umbra bulan. Jadi di nomor 2. Burima ulang sekali lagi. Gerhana matahari sebagian itu terjadi jika bumi terletak pada penumbra bulan, ada di posisi 1 dan posisi 3. Ini sebagian sebelah sini. Kemudian gerhana matahari total apabila bumi berada pada umbra bulan. Jadi ini bulan, ini cahaya gelap toh, masuk di sini semua. Nah, di sini tuh kan gelap semua. Berarti di sini tuh gerhana matahari total. Ada di nomor 2. Itu ya, gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari total. Sekarang kita gerhana matahari cincin. Oke, yang terakhir adalah gerhana matahari cincin. Kalau matahari cincin ini sebenarnya adalah gerhana yang paling mudah untuk diingat karena dengan ciri-cirinya kita udah tahu ya bahwa gerhana matahari cincin itu bulan terletak pada titik terjauh dari bumi sehingga bayangan umbra tidak sampai ke bumi. Kalau kita bisa lihat di 2 gambar ini bulan ini punya jarak ya, ada antumbra. Jadi di sini ada bulan. Jadi bulan ini kan cahayanya tidak sampai ke sini. Karena di sini ada garis yang menghalangi. Jadi di sini udah ada hitam-hitam. Sini kan terputus. Jadi bulan pada posisi terjauh dari bumi. Ini kita lihat gambarnya ini. Ini sangat jauh dan dia terlihat lebih kecil ya. Bulan ini ternyata terlihat lebih kecil saat gerhana matahari cincin karena memang letaknya sangat jauh dari bumi. Itu gerhana matahari cincin. Kalau gerhana matahari sebagian dan total cuma kita lihat aja di nomornya 1, 2, 3. Tapi kalau matahari cincin itu bulan, ciri-cirinya adalah bulan lebih terlihat lebih kecil karena dia ada pada titik terjauh dari bumi. Itu gerhana matahari cincin. Nah, tugasmu ada 4. Yang pertama, apa itu rotasi bumi? Sebutkan akibat rotasi bumi. Yang kedua dan yang ketiga. Nah, yang keempat ini adalah buatlah video yang isinya menjelaskan gerhana bulan total dan sebagian, gerhana matahari sebagian total dan juga cincin. Jadi kalian buat gambar terus jelaskan bagaimana itu gerhana bulan total sebagian dan gerhana matahari sebagian total dan juga cincin. Jadi ada 3 tugas ini dikerjakan di buku tulis dan yang ini membuat video. Sekian pembelajaran IPA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.